Terdakwa Dodi Prawiranegara dan Linda Pujastuti akan menghadirkan dua saksi fakta. Akankah keduanya mampu meringankan kedua terdakwa dari jerat dakwaan jaksa? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Ya, Bang Jamin, selamat pagi. Sudah bergabung bersama kami? Bang Jamin. Selamat pagi. Iya, Bang Jamin dengan Eva dan Marvin di studio. Bang Jamin, ada dua saksi yang dihadirkan oleh Dodi yang merupakan keluarga ya. Pertama ayah Dodi, Irjen Pol Purnawirawan Maman Supratman, dan istri Dodi, Rahma Dharma Putri. Kenapa dari pihak keluarga disebut saksi fakta, Bang Jamin? Ya, ini juga saya bingung juga ya, kenapa disebut saksi fakta. Karena saksi fakta itu kan definisinya adalah saksi yang melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengar sendiri kejadian tersebut. Yang harus digali ya tentunya fakta-fakta apa yang memang dialami, didengar oleh saksi ini. Apakah dia ikut melihat adanya suatu pengiriman barang atau barang pemusnahan barang bukti, ya, atau dia pernah bertemu dengan Anita atau Dodi atau Arif ya, atau TM sendiri ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang cukup besar. Saya kira kemungkinannya, ini dugaan saya, orang tua ini merupakan tempat curhatan ya dari Dodi ya, terkait dengan apa yang dialaminya. Mungkin saja Dodi pernah bercerita tentang rencana ini sebelumnya. Kalau itu pun disampaikan, justru saksi ini kan berbahaya. Kok dia sudah tahu ada rencana narkotika ini, tapi dia tidak melaporkan begitu. Maka ini kedudukannya sangat bahaya juga kalau saksi tahu ada narkotika yang akan dijual tapi dia tidak melakukan upaya pencegahan, juga ini menjadi masalah. Oke, Bang Jamin. Tapi ini masih secara logika hukum begitu ya. Seberapa besar saksi ahli itu akan bisa membantu meringankan kalau kita bicara mengenai terdakwa Dodi ini sendiri? Kita pernah melihat sendiri ya bagaimana kasus Richard Eliezer ya, bagaimana orang tua hadir dari korban gitu ya untuk memaafkan. Itu kan bentuk saksi yang meringankan. Tapi kalau orang tua pelaku yang hadir dalam persidangan, apa yang menjadi dasar peringannya begitu? Apakah hanya menerangkan kalau keluarga ini atau anaknya berprestasi, dulunya tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, atau karena dia pernah menyatakan merasa menyesal akibat perbuatannya. Jadi mungkin itu hanya yang menjadi dasar peringan saja ya terkait dengan prestasi-prestasi. Itu pun kalau diperhatikan oleh hakim. Kalau di skip ya atau tidak dipertimbangkan seperti Pak Ferdi Sambo, walaupun sudah berprestasi tapi tidak dipertimbangkan karena tindak pidananya sangat mencoreng nama institusi, itu sangat disayangkan ya, tidak akan jadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Baik, Bang Jamin, sebelumnya ada keterangan dari kuasa hukum Dodi, Adriel, yang menyatakan bahwa keluarga AKBP Dodi ini sempat diintervensi melalui surat yang ditulis oleh Irjen Teddy. Apa dampaknya nanti kita akan bahas lagi ya, Bang Jamin, usai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan masih terhubung bersama kami pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, tadi barusan kita simak ya, ada pernyataan dari kuasa hukum Dodi dan istri Dodi, Rahma, yang menyatakan ada dugaan intervensi, bahkan dugaan intimidasi dari Teddy kepada keluarga Dodi melalui telepon. Nah, bagaimana membuktikan ini dan apa konsekuensi hukumnya jika betul ada intervensi? Ya, Mbak Eva, jadi yang disampaikan itu adalah terkait setelah kejadian. Artinya mereka sudah menjalani masa penangkapan ya. Nah, artinya Pak Teddy ini pengen supaya keterangan yang disampaikan itu selaras, nyatu, dan juga ingin membantu supaya mendapatkan kuasa hukum yang sama, supaya bisa dilakukan upaya-upaya yang terbaik bagi mereka untuk menghadapi kasus ini. Nah, terkait dengan itu tentunya intervensi itu kalau dikatakan harus mengatakan A, B, C, D begitu, ya itulah bentuk intervensi. Tapi kalau hanya dalam rangka
memberikan bantuan yang sama, dan itu tentu hal yang berbeda itu ya. Nah, kalau tadi terkait dengan istri dari Dodi mengatakan kalau ada upaya intimidasi supaya memberikan keterangan yang sama, yang selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh TM, tentu ini suatu hal yang sulit ya kalau kita lihat, karena Dodi sendiri dari awal memang sudah tidak sepaham kan. Jadi dia sudah pernah juga mengajukan GC dan ditolak begitu. Jadi dalam suatu tindak pidana, Mbak Eva, ada aja orang yang ingin menyelamatkan diri ya, ada orang yang ingin yang merasa dirinya korban, ada orang di tempat ingin sebagai semua yang mengaku korban begitu. Jadi biarlah nanti pengadilan yang akan menilai begitu kebenaran fakta-fakta tersebut. Saya kira ini sudah bagus, artinya pengacaranya sudah terbagi dua begitu kan. Ada Pak Teddy sendiri, ada Pak Dodi sendiri, dan teman-teman yang lain diwakili oleh pengacaranya masing-masing begitu. Oke, Bang Jamin, kalau kembali mengacu kepada pernyataan dari saksi Rahma tadi yang kita sudah dengar bersama Eva ya, dia mengatakan ia mengetahui begitu setelah kejadian, meskipun setelah kejadian namun ia mengetahui, bukankah itu kemudian kan menjadi tanda kutip bumerang tersendiri ketika ia mengetahui ada peristiwa yang terjadi di sana? Ya itulah saya katakan tadi, orang yang mengetahui adanya suatu, kan pasal yang didakwakan ini kan dua ya, pasal 112 dan 114 terkait orang yang menguasai narkotika begitu, yang satu lagi menawarkan untuk menjual narkotika. Dua pasal itu kan kalau kita mengetahui ada narkoba di rumah kita, yang suami kita atau siapapun itu, kita harus kewajibannya untuk melaporkan kan adanya tersebut, kecuali dia tidak tahu ketahuannya setelah ada kejadian penangkapan begitu ya. Tapi kalau dari awal dia sudah mengetahui adanya narkoba di rumahnya lalu dia tidak melaporkan, nah ini suatu kesalahan lagi ya, bisa nanti menjadi pemeriksaan lagi sama penyidik nanti. Kenapa Anda mengetahui narkoba pada saat itu Anda tidak melaporkan kan? Konsekuensinya apa Bang Jamin kalau tahu ada dugaan tindak pidana tetapi tidak melapor? Ya, orang yang mengetahui ini kan narkotika ya. Narkotika itu ada permufakatan aja. Contohnya ada orang ingin mengetahui adanya narkotika di situ antara suami istri ataupun siapa tersebut ya. Dia tidak ada di situ dan mengetahui, itu kan ada di pasal 132 kalau nggak saya salah, itu terkait dengan percobaan melakukan dan permufakatan jahat begitu. Jadi kalau kita hadir di situ ada barangnya, kita kan sudah masuk dalam rangka permufakatan begitu untuk menguasai barang tersebut. Karena kita tahu tuh ada barangnya, ada di situ begitu. Sama seperti dengan orang yang menguasai barang tersebut ya, menguasai. Makanya di pasal 112 itu kan orang yang menyimpan, menguasai barang tersebut. Kalau dia simpan, dia mengetahui istri atau suaminya menyimpan, tapi dia tidak memberikan tahu, sama dengan pelaku juga kan, sama dengan orang yang menyimpan juga. Jadi itu konsekuensinya kan. Tapi ya saya kira mudah-mudahan nggak sampai sejauh segitu lah ya. Artinya dia tidak melihat gitu ya. Dia hanya tahunya setelah ada kejadian ini begitu oleh suaminya, Dodi begitu. Baik, Bang Jamin, satu singkat saja mengenai diksi saksi fakta. Itu sebenarnya dalam persidangan apakah bisa digunakan? Bukankah setiap saksi memang harusnya memberikan fakta? Ya, saksi yang benar-benar dapat diterima keterangannya adalah saksi yang mendengar, ya, mengalami sendiri kejadian tersebut ya. Nah, itulah saksi tempat kejadian ya, pada saat kejadian selesai terjadi. Kalau dia sudah selesai tindak pidana sebagai terdakwa, lalu ada upaya-upaya contohnya untuk menghubungi supaya ikut sana sini ya, itu bukan saksi fakta pada saat kejadiannya. Itu saksi fakta contohnya ada upaya untuk menghalang-halangi penyidikan. Nah, itu pasal yang berbeda lagi ya, supaya dia tidak musnahkan barang begitu. Setelah ditangkap kan dia ingin barang buktinya dimusnahkan atau memberi keterangan tidak benar. Nah, itu kan tidak boleh. Nah,
itu yang disebut sebagai saksi untuk kasus yang berbeda ya. Tapi kalau kasus terkait dengan pasal 112 dan 114 menguasai atau menawarkan untuk menjual, maka saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Ya, contohnya Oke, orang Bang Jamin. yang waktu dia menyerahkan ke Anita atau untuk menyisihkan, nah begitu. Baik, kita masih akan nantikan jalannya persidangan yang rencananya akan dimulai sesaat lagi dengan menghadirkan 2 saksi dari pihak keluarga dan juga 2 saksi ahli ya. Terima kasih pakar hukum pidana Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu, Bang Jamin.